Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan telah menyelesaikan serangan yang sangat berhasil terhadap situs nuklir di Iran, termasuk beberapa kota di Iran seperti Fordow, Natanz, dan Isfahan. Kejadian ini menimbulkan kecaman keras dari dua negara raksasa, yaitu China dan Rusia. China dan Rusia kompak menyamakan sikap saat Amerika Serikat mempertimbangkan untuk ikut terlibat dalam perang Iran melawan Israel. Presiden China Xi Jinping menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menekankan bahaya akan situasi konflik di Timur Tengah. Beliau mengatakan, gencatan senjata adalah hal yang wajib menjadi prioritas di Timur Tengah sekarang. Jika konflik terus meningkat, tidak hanya pihak-pihak yang terlibat langsung yang akan menderita kerugian besar, tetapi juga negara-negara di seluruh kawasan akan sangat terpengaruh. Penggunaan kekuatan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan. Kekuatan menurutnya cuma akan memperdalam kebencian dan konfrontasi. Beliau melanjutkan, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama Israel, harus menghentikan operasi militer sesegera mungkin untuk mencegah eskalasi dan menghindari perluasan perang di luar kawasan. Presiden China Xi Jinping juga menggarisbawahi bahwa peran komunitas internasional sangat diperlukan dalam masalah ini. Pasalnya, konflik Iran versus Israel ini sangat berdampak pada keamanan global. Putin sepakat bahwa situasi Timur Tengah saat ini amat berbahaya. Menurutnya, serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran tak bisa dianggap angin lalu. Tidak ada yang menginginkan eskalasi konflik. Masalah nuklir Iran harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi. Putin juga mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus betul-betul memastikan keselamatan warga negara ketiga. Seiring dengan itu, ia menekankan bahwa Rusia siap menjaga komunikasi erat dengan China dan melakukan upaya aktif bersama untuk mendinginkan situasi guna menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Rusia memperingatkan agar Amerika Serikat tidak macam-macam dengan mengambil tindakan militer terhadap Iran. Kami secara khusus ingin memperingatkan Washington agar tidak melakukan intervensi militer dalam situasi ini. Tindakan militer Amerika apapun akan menjadi langkah yang sangat berbahaya dengan konsekuensi negatif yang benar-benar tidak terduga. Itulah kecaman dari Rusia dan China terhadap Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat terus berulah dan membantu Israel dalam situasi ini, tak menutup kemungkinan Rusia dan China juga mengerahkan militernya untuk membantu Iran. Selain itu, Iran telah memamerkan Sejil sebagai simbol teknologi pertahanan dan kekuatan pencegahan dalam negerinya. Meskipun Israel belum mengonfirmasi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan terbaru ini, penggunaan rudal Sejil kemungkinan berdampak parah. Jika Iran terus menggunakannya dalam pertempuran aktif, Israel mungkin terpaksa menyesuaikan strategi pertahanan udaranya, mungkin mencari dukungan yang lebih besar dari Amerika Serikat dan sekutunya. Namun meskipun begitu, Iran menolak tunduk pada mereka. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan Amerika Serikat selama Israel masih melanjutkan serangan militernya terhadap Iran. Beliau mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah berulang kali mengirimkan pesan yang menunjukkan keseriusan mereka untuk membuka jalur diplomatik. Namun, Iran menolak pendekatan tersebut selama konflik bersenjata dengan Israel masih berlangsung. Amerika telah berkali-kali mengirim pesan serius untuk mengadakan negosiasi. Namun kami telah menyatakan dengan jelas bahwa selama agresi belum berhenti, tidak ada ruang untuk diplomasi dan dialog, tegas Menteri Luar Negeri Iran. Sementara itu, kegembiraan warga Israel atas serangan mendadak terhadap Iran dengan cepat berubah menjadi ketakutan setelah rudal-rudal Iran menghantam pusat kota Tel Aviv dan daerah-daerah lain di Israel. Seorang warga Israel menceritakan kesadaran tiba-tiba bahwa konflik telah mencapai tanah Israel. Dengan sirene peringatan yang membuat jutaan orang bergegas ke tempat perlindungan bom dan memicu kecemasan yang meluas. Realitas baru peringatan rudal dan bahaya yang akan segera terjadi telah meningkatkan stres dan ketidakpastian di antara penduduk. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan peringatan keras bahwa jika Iran melanjutkan serangan rudal terhadap warga sipil Israel, Teheran sendiri akan mengalami kehancuran yang menakutkan.
serangan Iran tidak berhenti sampai di sana. Pada Sabtu malam, menurut laporan Times of Israel, beberapa rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Israel bagian tengah, khususnya di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Rishon LeZion, yang menyebabkan kerusakan parah. Serangan tersebut memicu sirene peringatan yang membuat jutaan orang bergegas ke tempat perlindungan bom dan ruang aman saat Iran membalas serangan Israel yang menargetkan pimpinan militer dan fasilitas nuklirnya. Meskipun pasukan pertahanan Israel mencegat sebagian besar rudal, beberapa rudal yang dilengkapi dengan hulu ledak peledak besar menghantam beberapa bangunan secara langsung. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji untuk terus menyerang Iran selama diperlukan dan mendorong warga Iran untuk menentang para pemimpin mereka. Namun, beberapa warga Israel menyatakan kekhawatiran bahwa sikap agresif Netanyahu dan ekstremisme pemerintah saat ini dapat menyebabkan kejatuhan politik atau emigrasi massal, takut akan masa depan yang suram jika tidak terjadi perubahan politik. Karena serangan rudal Iran telah membuat warga Israel cemas saat mereka bersiap menghadapi kemungkinan serangan lebih lanjut. Meskipun terjadi ketegangan, banyak warga mencoba untuk mempertahankan keadaan normal, tetap dekat dengan tempat perlindungan bom atau bunker, dan mengandalkan sistem peringatan dini dan infrastruktur tempat perlindungan yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri selama masa-masa berbahaya ini. Dalam pernyataan resminya, Kantor Hubungan Masyarakat Garda Islam mengonfirmasi dimulainya fase terbaru operasi tersebut dan mengeluarkan peringatan keras kepada warga Israel yang tinggal di wilayah pendudukan, khususnya warga sipil di wilayah Yerusalem, agar segera meninggalkan kawasan tersebut demi keselamatan mereka. Bahwa sistem pertahanan udara Israel telah dilumpuhkan dalam serangan sebelumnya, membuka celah bagi rudal dan drone Iran untuk menyasar sasaran strategis di wilayah lawan. Serangan-serangan ini, menurut pernyataan tersebut, akan terus berlangsung secara tepat sasaran dan intensif. Garda Islam menegaskan bahwa rudal-rudal Iran tidak akan membiarkan musuh merasa aman, bahkan di dalam bunker bawah tanah. Dalam narasi yang sangat tegas, Garda Islam juga menyebut bahwa masyarakat Israel kini dihadapkan pada dua pilihan: bertahan dalam kondisi mencekam di tempat perlindungan atau melarikan diri dari tanah hasil perampasan historis. Gelombang serangan balasan Iran ini dimulai sejak 13 Juni menyusul serangan Israel yang disebut menargetkan fasilitas militer, nuklir, dan pemukiman sipil di Iran. Agresi tersebut telah menewaskan sejumlah tokoh penting, termasuk komandan militer, ilmuwan nuklir, serta puluhan warga sipil, di antaranya wanita dan anak-anak. Sementara itu, Iran menegaskan bahwa serangan balasannya telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur militer, intelijen, dan industri Israel. Konflik tersebut menandai fase baru dan intens dalam permusuhan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian dan kerusakan yang signifikan.